Ini kok udah kelihatan belum materi kombinasi linearnya? Oke, kalau udah. Jadi sebenarnya kita kan membahas tentang basis sama basic. Nah, basis ini sendiri nanti kalau di soal itu tuh sebenarnya syaratnya itu, jadi basis itu kalau dia dikatakan basis kalau dia itu tuh merentang dan bebas linear. Nah, nanti kalau merentang itu tuh artinya dia itu punya solusi. Kalau bebas linear itu tuh nanti nilai K-nya itu minimal ada yang 0. Kayak gitu. Jadi mungkin nanti kayak jadinya SPLH yang solusinya 0 kayak gitu loh. Itu basisnya. Ini sih nanti bisa dibaca-baca sih. Contohnya lumayan ini kok. Terus kalian nanti buat ngebukti ini bisa juga pakai determinan. Jadi kayak agak ngulang materi yang sebelum-sebelumnya gitu loh, yang tentang vektor. Matrix. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya kan kalian yang untuk nilai K1 sama K2-nya kan K-nya 3 sama 4. Jadi kalau dimasukin bisa ketemu. Intinya tuh kalau kombinasi linear tuh kayak gitu. Kombinasi linear nih, kombin. Jadi dia bisa dinyatakan atas vektor P1 sampai 2 kayak gitu. Nah, ini kan dia punya solusi kan. Kalau dia punya solusi berarti dia termasuk kombinasi linear kayak gitu. Nih, kalau dia tidak konsisten kan berarti solusinya banyak, berarti dia nggak kombinasi linear. Nah, kalau perentang itu nanti hubungannya sama si kombinasi linear tadi. Cuman di latihan nah kayak gini kan. Tapi nanti kalian pokoknya artiin aja. Jadi di sini tuh kan nanti kan diketahui himpunan S itu kan anggotanya kan ada V1, V2, V3. Itu vektor V1, vektor 2, sama vektor 3 yang dia subset di R3. Nah, V1-nya tuh didefinisikannya kayak gini, V2 juga sama V3. Nah, nanti tuh apakah S merupakan tentang di ruang vektor R3? Jadi kan nanti kalian harus ngambil sembarang sembarang vektor yang XYZ itu juga elemen dari R3. Nah, XYZ itu harus bisa dinyatakan dengan kombinasi linear tadi. Yaitu K1-nya dari V1, K2 dari V2, sama K3 dari V3. Nanti kalau sampai V4, V5 ya tinggal diikutin aja. Nah, nanti kan hasilnya itu kalian kayak kali ke dalam. Berarti kan nanti jadinya kan K1. Ini kan K1, 1K1. Terus habis itu ngikutin, dikurangi min K2, dikurangi min K3. Habis itu min 2K1, terus ditambah 2K2 kayak gitu. Terus nanti itu disama dengan SJZ. Nah, ini kan ketemu. Terus kalian bikin aja matriksnya. Kan berarti variabelnya disendiriin sama angkanya kan, sama koefisiennya. Nah, udah. Terus, nah nanti yang kalian OBE ini. Kalian pakai kalkulator matriks saja, OBE-nya itu tuh bisa nggak? Kalau nggak, kalian tuh nanti di kalkulatornya itu cari determinannya apa. Kalau determinannya nggak sama dengan 0 kan berarti dia solusinya 1 ya, jadi bisa gitu. Kalau dari OBE itu kalian bikin di Gauss eliminasi. Nah, nanti tuh kalau kayak gini kan 0, 0, 2x plus 3. Nah, kan kalau x1-nya 0, x2-nya 0, x3-nya 0, berarti kan ini juga hasilnya pasti bakal 0 kan. Nah, kalau 0 makanya dia nggak konsisten atau solusinya banyak kan. Jadi dia tidak merentang kayak gitu. Jadi pokoknya di sini di merentang sama nggak merentang itu cuma dilihat dia dia punya solusi atau enggak. Solusinya satu atau banyak gitu doang. Kalau nggak ada solusi ya berarti dia hitungannya nggak punya. Nih, kalau di OBE yang aku liatin ke determinan kayak gini. Aku foto dulu. Kalau di kalkulatornya nanti kalian bisa pakai ini aja. Mana ya kalkulator? Matrix. Bentar ya, loading itu matrix tuh kalkulatornya. Kayaknya masih lama ya, nggak bisa. Ini kan tadi kan ada 1 min 2 1 min 2 1 min 1 2 0 1 2 1. Kan kalian bisa cari determinannya kan. Nah, determinannya kan min 4. Kalau kalian bingung sama determinannya, itu lebih enak kalian buat di Gauss eliminasinya sih. Nanti pas kalian olah itu OBE-nya. Lebih akuratnya ini. Nah, nanti kalau di OBE kan nih ketemu kan, OBE-nya 00.
min 4 kayak gitu. Ini berapa sih min 4 ya? Nah, ini kan dari sini kan juga udah kelihatan kan min 0, 0 sama min 4. Karena nggak mungkin kan X1, X2-nya kayak gitu. Pokoknya nanti kalian pakai yang OBE kemarin atau bisa juga dari patternnya. Bisa. Cuman aku masih kayaknya harusnya kalau nggak sama dengan 0 tuh punya solusi. Nanti bisa kita lagi. Itu sih. Ya, tak lanjut dulu aja ya. Nanti sambil lihat contoh yang lain. Terus, pokoknya Z-nya ikut ya. X, Y, Z. Oh, ini Z-nya ikut. Yang belakangnya ikut. Tapi nanti kayaknya kalau di sini nggak ikut Z OPE. Kalau yang ini kan dia masih ikut ya X, Y, Z-nya. Jadi nanti di OPE-nya juga diikutin. Karena kan hasilnya toh. Atau kalian nulis persamaan ini aja terus di ini juga bisa kok. Nah, terus kalau himpunan bebas linear itu kan minimal ada yang 0 kan. Soal linear tidak ada kelas 1 yang bisa dengan 0. Nih kalau enggak nanti namanya bergantung linear kalau ada yang 0 gitu. Ini ada yang 0 kan, kan hasilnya 0. Tapi kalau yang ini tuh bedanya karena ini 0 jadi kayak nggak usah dimasukin aja gitu loh di matriksnya, matriks perbesarnya. Kalau yang tadi tuh biar amannya tuh masih ini kita tetap ikutin karena mau lihat lanjut. Nah nanti kalau misalnya dia itu coba contohin ya dari bagian yang aku dapat. Nih, misalnya tentang materi kombinasinya dulu ya. Bahkan aku pakai ini aja deh. Nah, misalnya yang pertama itu sama dengan itu V1,2 sama V-nya itu apakah W dari 2. Nah, itu ya udah. Jadi kalian kalau kombinasi linear itu tuh si W-nya itu harus bisa dinyatakan dalam K1 dari V1 ditambah K2 sama V2. Kan tadi kita punya W itu 3,5. Yang ini kan ada 0,2 ditambah K2-nya itu berarti kalinya 2K1. Oh, sorry, kita punya itu berarti ya 2K1 3K2 plus K2. Nah, itu kan berarti nanti artinya kan tadi kan ini 0, berarti 0 ditambah 3K2 kan tetap 3K2. Gede banget, benar. Kita punya 3K2, 2K1 ditambah K2. Dibikin bentuknya kayak gini dulu kan. Ya udah, tadi kan sama dengan ini, berarti kan kita peroleh K2. Jadi nanti K2-nya, K2 ruas kita bagi 3 kan, jadinya 1. Terus habis itu, kita punya, bentar. K2, 3. Iya, benar kok. Nah, kalau K1, 2K1 plus K2-nya itu K1, berarti dikurangi 1 sama dengan 5. Nanti diperoleh kan K1-nya itu sama dengan ini berarti ditambah. Jadinya min 6 bagi 2 min 3. Ya udah jadinya
bisa dinyatakan kan ada nilai K1 sama K2-nya. Berarti ini banyak kan iya gitu. Itu kalian bisa pakai cara kayak gini sih kalau kombin. Jadi kalian cari nilai K1 K2-nya. Itu juga boleh dibuktiin. K1-nya sekian, K2-nya sekian. Jadi dia termasuk kombinasi linear karena dapat dinyatakan dengan kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada contoh lain, itu kalian bisa cek. Benar, nomor 2 ya berarti. Nomor oh ya, WP1 ditulis hurufnya tebal gitu. Kita itu Q-nya itu 7x kuadrat X plus 9 merupakan kombinasi linier dari P1-nya itu adalah X kuadrat min X plus 3. Terus P2-nya itu 2x kuadrat plus X plus 4. P3-nya itu sama dengan 3x plus 5. Nah, ini kalian jadi matriksnya P12. Jadi yang ini aku mau buktiinnya pakai determinan ya. Kalau Q itu harus sama dengan K1 P1 ditambah K2 P2 ditambah K3 P3. Nah, nanti kalau udah itu semuanya, terus nanti kan kalau udah ketemu, kalian bakal peroleh 1 plus 2K2 plus 3K3 K1 plus K2 plus 2K3 3 K1 plus 4K2 plus 5K3. Kayak X kuadratnya kemana, X-nya kemana. Kan ini persamaan kan, jadi nanti bisa ada yang disederhanain gitu. Kan ruas kiri kanannya ada yang dibagi X kuadrat atau dibagi X kayak gitu. Jadi nanti ketemunya kayak gini. Terus kalau udah ya udah jadi 1 min 1 4 3 2 5. Nah, kalian cari deh nilai determinannya itu berapa. Nah, aku coba tulisin ya. Nilai determinannya itu ini ketemunya kan 1 min 1 3 2 1 4 3 2 5 3 2 5. Kalian cari determinannya ketemu min 2. Nah, kalau ketemu min 2 berarti dia itu punya solusi kan, karena nggak sama dengan 0. Nah, kalau dia punya solusi, ya udah dia berarti termasuk kombinasi ini. Kalau kalian kasih kan belum kombinasinya, ya kan kelihatan 0 4 ini berarti kalau misalnya ini 0 kali 2 per 3 itu artinya kan ini dia sebenarnya itu ini 2 ini kondisinya karena ada apa misalnya
lanjut ke nextnya. Nah, nextnya kita ke latihan contoh. Lebih amannya ya di OBS ini. Coba ya, biar mantap kita lihat persamaan. Ya, kalau ada ini aku lupa. Di sini K1, K2-nya aku ganti sesi ini ya. X1, X2. Kita punya satu, sekarang apa? Mic-nya di bawah. Salah. Sekarang suaranya kedengeran nggak? Aman Kak, aman. Oke, sorry. Kita taruh bawah Lena. Terus habis itu 7, 8, 9. Coba ya kita pakai kaos Jordan, ketemunya. Nah, ini kan ada kan, jadi nanti amannya pakai kaos Jordan aja ya. Sampai sama dengannya diikutin pokoknya. Kalau di sini dikombin. Gak usah pakai determinan deh. Nah, ini kan ketemu kan X1-nya -2, X2-nya 0 sama X3-nya 3. Berarti kan dia punya solusi dan solusinya tunggal kan. Ya udah, berarti karena dia punya solusi juga kayak gitu. Kalian bisa cari pakai di situ juga. Biar pasti dapat determinan aku sebenarnya. Kalau pakai alasan yang kedua karena SPL solusi tunggal. Kayak gitu. Oke, lanjut. Masih cukup gak sih papernya? Masih lah ya. Yang B itu gede, benar. Salah. Hapus. Yang B itu tentang himpunan perentang. Ya kan himpunan perentang kan. Nah, kalau yang himpunan perentang itu bedanya harus ada tadi kan K-nya yang 0 kalau nggak salah. Tidak merentang. Ya, himpunan perentang. Oh, sorry. Himpunan perentang itu tuh tadi harus ada solusi atau enggak? Nah, contoh soalnya itu misalnya nih. Apakah S dengan anggotanya itu ada U1? Kok mau? U1, U2, U3. U1-nya itu anggotanya itu 100. Terus U2 itu anggotanya 01. 010 sama U3-nya itu 001. 001. Itu himpunan apakah S itu merentang? Bentar, salah. Merentang di R3. Nah, kan ini kan kenapa entry-nya? Jadinya 3, R3. Misalnya kalau di R2 tuh berarti entry-nya dijawab. Ya udah, kalian tadi kan kalian ambil aja sembarang
ambil sembarang yang dia itu A1, A2 sama A3 yang elemen dari R3. Ya kan? Berarti karena kan di R3 jadi R3 kan. Terus habis itu, yaudah kalau W-nya itu bisa kalian nyatakan dengan kombinasi linier U1, U2, U3. Coba, nah kalau kalian punya ambil sembarang. Kalau langkahku kan berarti sekarang aku ambil sembarang A1, A2, A3, W itu kan vektornya berarti kan karena dia di R3 berarti aku sebagai ini kan vektor yang kayak gini ditambah 0, 0, 0, A3. Ya kan, itu kan bisa aku definisin kayak gitu. Karena kan ini aku pecahkan. Nanti kan kalau aku jumlahin kan A1-nya sama 0 tambah 0 kan tetap A1. 0 tambah A2 tambah 0 kan A2. 0 tambah 0 tambah A3 kan A3. Yaudah, terus yang ini aku keluarin A1 itu kan berasal dari 1 kali 0 kali 0 ditambah 1 kali 0 kali, sorry, A1 ya harusnya. A2. Wait. A2 0, 1, 0 ditambah A3 0, 0, 1 sama di sini ya. Nah, terus habis itu ya udah itu kan tambah aduh apa tadi U ya, sorry U. Aduh. Oh sih ini U ya karena tadi pemisahannya U. U2 tambah A3 U3. Ya udah karena A1 kan bisa vektor W bisa dinyatakan dengan kombinasi linier kan dengan K-nya. Ini K3. Jadi kesimpulannya dia merentang, sorry. S merentang di R3 kayak gitu. Oke, lanjut. Nanti kalau bentuknya matriks itu juga sama aja ya. Misalnya yang kedua tuh bentuknya matriks deh. Salah. Matriks yang diketahui kalau kita punya E1 itu anggotanya 1, E2 itu sama dengan 0, 1, 0, 0, E3-nya itu 0, 1, 0, 0, E4-nya itu 0, 0, 0, 1. Itu kan udah. Terus habis itu yang mau dicek merentang atau enggaknya itu adalah A sama dengan A1, A2, A3, A4. Suka apa? Perpuluhan 2 kali 2. Jawabannya itu iya. Ya udah pakai cara yang sama tadi. Jadi A-nya itu dijabarin dulu. Kalian kan punya hanya kalian kan tadi punya matriks A itu sama dengan A1, A2 kan sama dengan tadi A1 0, 0, 0 ditambah 0, aduh. Ditambah 0, 1, 0, 0 dan seterusnya. Berarti dan seterusnya tadi ngikutin aja kalau A3 berarti yang di sini yang diganti A3, kalau A4 di sini ganti A4. Ya udah terus dipecah kalau A1 itu adalah 1, 0, 0, 0 sama aja 0. Ini A2 berarti 0, 1, 0, 0. Dan seterusnya di sini ada A1 bisa dinyatakan dalam E1 ditambah A2 juga. Jadi nanti kesimpulannya itu gitu. Lanjutnya kita tentang bebas linear ini aku save dulu aja deh. Bentar ya.
Aku save dulu sebelum ke kombin. Nah, oke. Ini nanti sambil cek bareng-bareng ya di kalkulatornya. Tak tulis dulu soalnya. Jadi kalian itu mau periksa apakah kalian itu punya, ini tadi berarti yang C ya. Oh, sorry, kok kombinasi linear lagi. Bahas linear, cuy. Sama dengan V1, V2, V3. Terus kalian punya V1, 2. V2-nya itu. V-nya itu kalian punya 2. Bebas linear nggak? Kalau bebas linear kan ada K1 V1 ditambah K2 tambah K2 V2 tambah K3 V3 ditambah K4 V4 itu harus sama dengan lanjutannya berarti banyak. Aku tulis dulu deh. Itu 2 tambah K2 itu 0, 1 ditambah ini dan seterusnya nggak cukup. Terus, dia di rentang berapa? Ini kan 3. Habis itu ini caranya kalian lihat yang bagian depan dulu. Yang depan kan ada K1, K1. Ya udah kalian berarti nanti tulis K1. Terus lihat lagi yang depan ini kan ada 2 tambah K2. Nah, nanti dan 3. Kayaknya nggak nyampe K4 deh sebenarnya. Itu disama dengan 0. Terus 0 K2 kan berarti nggak ditulis nggak apa-apa. Terus kalian punya K3 sama dengan 0 lagi. Terus kalian punya 2K1, 3K3. Nah, ini kalian bawa ke dalam bentuk matriks. Matriksnya kan jadi kayak gini kan. Nanti kalian punya 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 3. Nah, ini nanti kalian periksa dia apa ya, punya solusi atau enggak, terus solusinya apa. Nah, ini kita coba tanpa sama dengannya ya. Harusnya sih jawabannya yang benar itu dia bergantung linear, bukan bebas linear. Karena solusinya ada nggak 0. Coba kita masukin di sini dulu. Sebelum lari ke next-nya. Ini aku punya 1, 1, 2. Aku punya 1, 0, 1. Terus aku punya 2, 1, 3. Kita pakai Gauss-Jordan biar sampai akhir. Nah, di Gauss-Jordan tuh kan banyak kan kebukti. Jadi kalau apa tadi yang satunya, kalau kalian mau cari tentang rentang nggak merentang, nilai setelah sama dengannya tuh kalian masukin ke OBE. Tapi kalau tentang linear ya bebas linear atau nggak bebas linear, yang setelah sama dengan nggak usah dimasukin. Nah, ini kan ketemu kan jawabannya solusinya nggak satu, makanya dia maka dia itu solusinya non trivial. Gunakan OBE maka diperoleh solusi non trivial. Gitu, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Coba tadi lihat, udah ya, cuman itu doang yang siapin langsung. Lanjut, yang di soalnya Pak Dewa itu, ya udah itu kan kalian punya S-nya kan 1, 2, 2. Berarti kan ini kalau di soal Pak Dewa itu satunya
ini sebentar. Kalau di soal Pak Dewa itu berarti ini tentang apa? Kombin. V1 ini bisa ngebaca V2, ini V3. Nah, nanti ya, dinyatakan dalam vektor ini enggak? Kalau bisa, oke berarti. Contohnya, bentar. Cuman satu nih. Betulnya himpunan S. Oh iya, ini V1, V2, V3. Berarti ya udah tinggal ini kan tadi. Min 1, 0, 1 itu sama dengan ini enggak? K1, 1, 2, min 2. Terus ditambah K2, ditambah K3, 5, 6, 2. Ini caranya biar langsung itu berarti kan nanti harus dijumlah yang itu. Oh, berarti ini nanti cara cepatnya itu kalian tinggal sama kayak K1 plus 3K2 plus 5K3. Terus yang nanti next-nya K1 ditambah 4K2 ditambah 6K3. Terus yang satu itu berarti sama dengan berapa tuh? Min 2K1 plus K2 plus 2K3. Terus nanti kalian bikin matriksnya, saya bentarkan. Kalian bikin matriksnya aja nanti jadi di matriksin itu. Jadi kan ini kan nanti jadinya kan K1, K2, K3, ini min 1. Kok miring aku nulisnya? Ya itulah, ini yang min 1, berarti kan ya udah itu 1, 5, dan enggak 6. Yang ini berarti min 2, ya kan 1 kali garis kolom. Oh, benar nggak ya sih? Bikin matriksnya kok jadi bingung. 1 min 1. Ya benar kok. 1 min 1, 3. Ya benar. Kayak gitu. Terus nanti kalian tinggal pakai si OBE-nya itu yang kalian masukin ini sama hasil sama dengan ini. Nanti ketemu enggak? Terus kalau yang nomor 2 itu sama caranya. Tentukan apakah himpunan di bawah ini bebas linier atau bergantung linier. 2 STK. Bentar, bebas linier. Oh, ini tentang bebas linier, bergantung linier ya. Oh ya sama, ini dianggap V1, V2 sama V3 kan. Terus nanti kalian caranya K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 V3. Nanti kalian cek kan ini. Itu kalau misalnya hasilnya enggak 0, berarti kalau hasilnya apa? Kalau dia tadi solusinya ada 1, berarti dia benar. Bergantung linier tadi harus ada 0-nya kan. Bergantung linier tadi apa sih? Ini kan bergantung linier. Ntar kan kalau solusinya ada, ya udah itu tadi. Tak ulangi. Kalau misalnya yang bebas linier itu, berarti solusinya harus banyak. Kalau rentang nggak berentang tuh, cuman pertanyaannya dia punya solusi atau enggak, kayak gitu. Udah deh. Nih, vektor. Ini udah kan tadi kita udah coba, tapi angkanya enggak ini. Ini juga sama. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Aku cuma nyiapin soal segitu ya. Akhirnya bakal lama. Minggu depan, materinya kayaknya udah habis deh. Sama yang Euclid Pak ya, benar. Yang Euclid ini kalian udah pernah nyampe belum vektor-vektor Euclid? Atau aku kelewatan? Soalnya yang Euclid itu cuman area loading PPT ku. Share ini. Euclid itu pokoknya tentang RN. Kalau biasanya kan kalian di R2 atau R3 kan. Nah, kalau Euclid itu cuman Euclid itu lebih luas lagi, dia RN nih. Kan makanya tadi nyampe
Kalau R3 itu biasanya vektornya sampai 3 angkanya entry-nya. Kalau R4 berarti sampai 4. Kalau 2 cuma 2 nih kayak gini contohnya kan. Itu. Terus habis itu nih. Hasil kali ini sifatnya apa? Konsepnya kan dihafalin aja. Kalau di jumlah tuh kalau dia berlaku di penjumlahan, sekali kali suatu skala tuh bisa langsung kali ke dalam. Terus ini nyari tidak definite cross product itu cuma terdefinisi kayaknya di R3 nih. Tidak terdefinisi lain pada R3. Karena kan dia bentuknya kayak yang pakai determinan kemarin kan, cuma sampai R3. Yang lainnya dia punya. Kalau cuma dot produknya. Gitu. Terus ini apa ya? Udah ini, udah diselesaikan sama dia. Ini juga ada pembuktian sebagian. Kombin aku udah jelasin kemarin. Kombin tuh cuman kayak, ini transformasi ya. Oh iya, transformasi linear tuh yang kemarin itu, yang aku jelasin. Pokoknya dia kayak fungsi. Kalau fungsi kan kalau misalnya A dipetakan ke B, ya udah dari A. Yang di A kan disubstitusi ke B. Ini kan kalau kalian punya X ya berarti dipetakan jadi terbaliknya kan. Nih, kalau kalian punya fx nih, misalnya kalian punya fx terus fungsi x-nya apa? Berarti kan x-nya tinggal dimasukin. Berarti kalau nanti x-nya diganti angka ya udah yang fungsinya tadi tinggal diganti angka gitu. Misalnya ini aku unit aja ya. Misalnya kalian kan biasanya kan punya kayak fungsi fx gitu kan. Sama dengan misalnya x plus 3. Berarti kan kalau misalnya f4 ya tinggal 4 tambah 3 kayak gitu. Kalau punya fx kuadrat ya tinggal x kuadrat plus 3. Ini juga sama kayak gitu. Disubstitusi aja. Ini kan x, y, z-nya kan bentuknya x plus y sama z min 2x. Gak apa, walaupun ini. Dia walaupun dari R3 ke R2 tuh gak apa. Tinggal diganti aja. Berarti kan x-nya kan yang 1, y-nya yang 2. Berarti 1 tambah 2, 3. Terus di sini z-nya itu kan 3. 3 dikurangi 2 kali 1, 2. 3 kurangi 2, 1. Kayak gitu. Nih, atau dari yang besar ke, dari yang kecil ke yang besar. Juga sama. Lanjutnya. Juga sama sih yang ini. Kita clear all aja. Belum di clear all. Nih, ini cuman bentuknya dikebawahin aja, penulisannya ke bawah, tapi ininya juga sama. Ini kenapa bukan transformasi linear? Karena kalian lihat kuncinya itu ada di linearnya. Berarti kan kalau linear itu dia pangkat tertingginya cuma boleh 1 kan. Ini pangkat tertingginya kan ada 2, jadinya dia bukan linear. Tapi kalau mau variabelnya banyak tuh nggak masalah, yang penting pangkat tertinggi atau derajat tertingginya itu 1. Kayak persamaan linear gitu, sama aja. Terus ini bentuk umumnya sih. Terus, ini apa ya? Oh ini komposisi, ini juga sama. Tapi di sini namanya matriks representasi transform linear. Tulisannya kayak komposisi juga. Nih, T2T. Gitu. Nih, T bundaran T2 bundaran T1. Komposisi, namanya kan komposisi atau geometri transformasi linear. Sama sih kayak dibalikin aja ke fungsi. Kemarin fungsi itu komposisi kayak gimana. Fungsi itu kayak gimana, kayak gitu. Ini kan T bundaran T1. Berarti kan T2, T1 terus X-nya kan. Kalau di fungsi itu kalian punya biasanya kan kalau kalian punya F bundaran G X kan. Itu kan artinya F G X. Berarti kan nanti kalian ganti dulu GX-nya tuh berapa. Misalnya kalian punya GX-nya tuh X plus 2, berarti kan enggak F X plus 2. Terus kalian punya fungsi F-nya tuh misalnya X kuadrat plus 1, berarti nanti kan jadi sama dengan X plus 2 kuadrat plus 1. Kayak gitu komposisi. Ini juga sama nanti, tapi bentuknya kayak linear gitu loh. Namanya transformasi linear kayak gitu. Dan dia ada di yang R3 atau R4 kayak gitu. Terus nanti ini tinggal diselesain biasa, pakai aljabar biasa. Kayak gitu deh. Nggak susah kok yang materi terakhir ini. Cuman pembuktian. Aduh, oke, ini kok error. Kayak gitu sih dari aku. Mungkin minggu depan bisa bahas soal UAS dari kelasnya. Kalau tahun lalu kan ada kelasnya Pak Arif sama Pak Dewa kan. Mungkin aku bahasnya dari kelasnya
Pak Arif dulu. Aku yang dari Pak Dewa tuh kayaknya belum dapat deh UASnya. Gitu. Mungkin hari ini lebih cepat daripada yang kemarin. Nggak tahu kalau besok. Sekalian kalian kalau mau melanjutkan tugas-tugas proyek next-nya. Makasih ya. Selamat siang. Terima kasih, Kak.